Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan kita yang hidup. Sebab di pagi yang cerah ini, sekali lagi kita patut bersyukur karena anugerahnya yang besar. Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021. Doa saya di sepanjang bulan Juni yang luar biasa ini, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita, dan semakin kita dapat menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Terlebih sampai terbenamnya matahari di tanggal 4 Juni ini, Dia akan menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel. Amin. Baiklah, saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas panjang hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang datang menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Dan firman Tuhan hari ini akan tetap kita ambil dari pembacaan 36 hari bersama kitab Bilangan. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-7, maka kita akan membaca kitab Ulangan pasalnya yang ke-7 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-89. Wow, sebuah pembacaan yang amat panjang bukan? Tapi percayalah, Tuhan ingin mengatakan sesuatu kepada saudara lewat perenungan kita hari ini. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua dengan judul perikop persembahan pada waktu pentahbisan kemah suci. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotnya, juga mezbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, rangkaian pengaturan untuk berbagai ritual kemah suci, khususnya sikap yang perlu dalam menjalani hidup suci, apalagi untuk melangsungkan peperangan suci, sudah dipaparkan sejak kemah suci didirikan. Dan itu kita sudah lewati dalam pembacaan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-40 sampai dengan Bilangan pasal yang ke-6 kemarin. Kini Bilangan 7 berbicara mengenai persembahan-persembahan yang harus dibawa masing-masing suku ke kemah suci untuk digunakan oleh kaum Lewi dalam menjalankan tugas mereka dalam pelayanan kemah suci. Pertama-tama persembahan bersama kedua belas suku untuk kaum Lewi. Persembahan yang berupa 6 kereta dan 12 lembu bisa langsung digunakan oleh masing-masing puak sesuai dengan tugasnya. Namun persembahan yang berikut itu menyangkut pentahbisan mezbah yang akan digunakan untuk ritual secara reguler. Di sini di ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-83 mencatat setiap suku memberikan sejumlah harta mereka, perabotan emas dan perak serta sejumlah ternak mereka dalam suatu ritual yang berlangsung selama 12 hari berturut-turut. Kemudian disimpulkan ulang di ayat 84 sampai dengan ayatnya yang ke-88. Mengapa pencatatan itu begitu detail dan mengulas persis sama? Buat orang modern mungkin seperti kita membacanya pastilah sangat membosankan, dan kita berpikir bahwa semuanya ini adalah sesuatu yang sia-sia, merupakan pemborosan kata maupun halaman tulisan. Namun bagi kedua belas suku Israel, pencatatan itu menyatakan bahwa setiap suku berharga di mata Tuhan, dan setiap suku dengan antusias memberikan persembahan masing-masing. Kelak ketika kitab Bilangan ini dibacakan dari generasi ke generasi, setiap angkatan dari masing-masing suku akan memasang telinga mereka baik-baik, mengantisipasi nama suku mereka untuk disebut. Hal itu melegakan hati. Bahkan pastilah mendatangkan sukacita karena setiap suku berarti di hadapan Tuhan. Bayangkan pengharapan dan antusiasme setiap suku ketika mendengar nama mereka disebut. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi bahwa pencatatan yang begitu detail dengan setiap persembahan dari setiap suku yang dicatatkan di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-7 ini adalah sebuah pesan yang luar biasa, di mana Allah begitu detail mengingat semua hal yang dikerjakan oleh orang-orang yang takut akan Dia sesuai dengan perintahnya. Bahkan Yesus sendiri menyatakan bahwa Gembala yang agung akan memanggil setiap dombanya dengan namanya masing-masing.
Bukankah itu kerinduan setiap kita, mendengar Tuhan menyapa kita dengan nama kita masing-masing? Amin. Jadi ingatlah bahwa semua hal yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan, semua tercatat baik oleh Tuhan dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari perhatiannya. Terlebih, nama saudara, nama kita bersama tercatat dengan begitu baik dalam catatannya Tuhan, sehingga tidak seorang pun di antara kita yang luput dari perhatiannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam perenungan hari ini, dan kiranya perenungan ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa semua hal yang pernah kita lakukan, bahkan nama kita, tidak akan pernah luput dari perhatian Tuhan kita. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaannya akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.